Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Putri Melati NIM 1908205097, Muhammad Aldi dengan NIM 1908205113, lalu Mila Nur Fitria dengan NIM 1908205115, dan Adi Yulianti 1908205121 akan menjelaskan tentang Good Corporate Governance dalam perspektif syariah. Saya akan menjelaskan tentang pengertian Good Corporate Governance perspektif Islam. Bank Dunia mendefinisikan Good Corporate Governance sebagai kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang telah dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi dalam jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. Good Corporate Governance yang selanjutnya disebut GCG adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran. Good Corporate Governance dalam perspektif Islam. Sebutan Good Corporate Governance merupakan sebutan baru baik bagi ilmu maupun agama. Agama manapun termasuk ajaran Islam yang telah muncul sebelum kehidupan modern. Karena terciptanya sebutan itu terjadi dalam kehidupan modern ini. Namun, nilai, isi, dan tujuan Good Corporate Governance telah dibicarakan dalam Al-Quran dan hadis. Namun, pembicaraan sumber-sumber Islam itu tertentu saja tidak terhimpun menjadi satu, akan tetapi seperti dalam Al-Quran terpencar-pencar. Meskipun begitu, ajaran modern Al-Quran yang berpencar-pencar itu tidak saling bertentangan satu sama yang lain, melainkan saling menjelaskan dan mendukung. Meskipun istilah corporate governance masih baru, tetapi konsepnya terdapat dalam ajaran Islam, yaitu di dalam Al-Quran dan hadis. Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 282 sampai 283 tentang proses transaksi secara bertahap. Ayat ini menerangkan mengenai arti pentingnya menjaga catatan secara tepat sehingga tidak ada pihak yang mendapatkan perlakuan ketidakadilan. Pelajaran dari ayat ini adalah dibutuhkannya transparansi dan disclosure dalam perjanjian bisnis. Kedua hal itu merupakan prinsip-prinsip pokok yang penting bagi corporate governance. Bagi corporate governance kontemporer, Baik, untuk selanjutnya yaitu prinsip-prinsip corporate governance dalam Islam. Islam mempunyai konsep yang jauh lebih lengkap dan lebih komprehensif serta akhlakul karimah dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala
yang menjadi tembok kokoh untuk tidak terperosok pada praktek ilegal dan tidak jujur dalam menerima amanah. Tata kelola perusahaan yang baik, yang dalam terminologi modern disebut sebagai good corporate governance, berkaitan dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang artinya sesungguhnya Allah menyukai apabila seseorang melakukan sesuatu pekerjaan dilakukan dengan baik. Nah, Muqarrabin menyatakan bahwa good corporate governance dalam Islam harus mengacu pada prinsip-prinsip di bawah ini. Nah, prinsip yang pertama adalah tauhid. Tauhid merupakan fondasi utama seluruh ajaran Islam. Tauhid menjadi dasar seluruh konsep dan seluruh aktivitas umat Islam, baik di bidang ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa tauhid merupakan filsafat fundamental dari ekonomi Islam. Nah, sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 38, yang artinya, dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab, Allah. Katakanlah, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah. Jika Allah hendak mendatangkan kemudaratan kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudaratan itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmatnya? Katakanlah, cukup Allah bagiku, kepadanya lah bertawakal orang-orang yang berserah diri. Hakikat tauhid juga berarti penyerahan diri yang bulat kepada kehendak ilahi, baik menyangkut ibadah maupun muamalah, sehingga semua aktivitas yang dilakukan adalah dalam rangka menciptakan pola kehidupan yang sesuai kehendak Allah. Apabila seseorang ingin melakukan bisnis terlebih dahulu, ia harus mengetahui dengan baik hukum agama yang mengatur perdagangan, agar ia tidak melakukan aktivitas yang haram dan merugikan masyarakat. Dalam bermuamalah yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tercantum oleh nilai-nilai ketuhanan. Nah, untuk prinsip yang kedua yaitu takwa dan ridho. Prinsip atau asas takwa dan ridho menjadi prinsip utama tegaknya sebuah institusi Islam dalam bentuk apapun. Asas takwa kepada Allah dan ridhonya, tata kelola bisnis dalam Islam juga harus ditegakkan di atas fondasi takwa kepada Allah dan ridhonya. Dalam Quran Surat At-Taubah ayat 109, yang artinya, maka apakah orang-orang yang mendirikan masjidnya di atas dasar takwa kepada Allah dan keriduannya itu yang baik? Ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahanam, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim? Dalam melakukan suatu bisnis, hendaklah atas dasar suka sama suka atau sukarela. Tidaklah dibenarkan bahwa suatu perbuatan muamalah, misalnya perdagangan, dilakukan dengan pemaksaan ataupun penipuan. Jika hal itu terjadi, dapat membatalkan perbuatan tersebut. Nah, prinsip ridho ini menunjukkan keikhlasan dan iktikad baik dari para pihak. Untuk prinsip yang ketiga yaitu equilibrium atau keseimbangan dan keadilan. Tawazun atau mizan, keseimbangan, dan al-adalah atau keadilan adalah dua buah konsep tentang equilibrium dalam Islam. Tawazun lebih banyak digunakan dalam menjelaskan fenomena fisik, sekalipun memiliki implikasi sosial, yang kemudian sering menjadi wilayah al-adalah atau keadilan sebagai manifestasi tauhid, khususnya dalam konteks sosial kemasyarakatan, termasuk keadilan ekonomi dan bisnis. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 7-9 yang artinya, dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan raja
atau keadilan, supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu, dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Dalam konteks keadilan sosial, para pihak yang melakukan perikatan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi segala kewajibannya. Nah, untuk prinsip yang terakhir yaitu kemaslahatan. Secara umum, maslahat diartikan sebagai kebaikan atau kesejahteraan dunia dan akhirat. Para ahli usul fiqh mendefinisikannya sebagai segala sesuatu yang mengandung manfaat, kebaikan, dan menghindarkan diri dari mudarat, kerusakan, dan mufsadah. Imam Al-Ghazali menyimpulkan bahwa maslahat adalah upaya untuk mewujudkan dan memelihara 5 kebutuhan dasar. Di antaranya yaitu yang pertama ada pemeliharaan agama atau hifzuzin. Lalu yang B yaitu pemeliharaan jiwa, hifzun nafsi. Lalu yang C pemeliharaan akal, hifzul akli. Lalu yang D pemeliharaan keturunan atau hifzun nasi. Dan yang terakhir yaitu pemeliharaan harta benda atau hifzul mal. Berikutnya ada prinsip good corporate governance menurut Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD dan Komite Nasional Kebijakan Governance atau KNKG dalam perspektif Islam. Prinsip good corporate governance dalam Islam juga sesuai dengan yang dirumuskan oleh OECD maupun KNKG. Prinsip-prinsip yang dirumuskan oleh OECD adalah transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan keadilan. Sedangkan prinsip yang dirumuskan oleh KNKG adalah transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan keadilan. Penjelasan kelima prinsip tersebut dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama ada transparansi. Keakuratan juga menjadi prinsip penting dalam pelaksanaan corporate governance yang islami. Informasi yang akurat dapat diperoleh jika sistem yang ada di perusahaan dapat menjamin terciptanya keadilan dan kejujuran semua pihak. Kondisi ini dapat dicapai jika setiap perusahaan menjalankan etika bisnis yang islami dan didukung dengan sistem akuntansi yang baik dalam pengungkapan yang wajar dan transparan atas semua kegiatan bisnis. Yang kedua ada akuntabilitas. Akuntabilitas tidak hanya terbatas pada pelaporan keuangan yang jujur dan wajar, tetapi yang lebih mengedepankan esensi kehidupan manusia yang yaitu merupakan bentuk pertanggungjawaban manusia kepada Allah sebagai zat pemilik seluruh alam semesta. Konsep Islam yang fundamental meyakini bahwa alam dan seluruh isinya sepenuhnya milik Allah dan manusia dipercaya untuk mengelola sebaik-baiknya demi kemaslahatan umat. Yang ketiga ada pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban keuangan perusahaan juga perlu disampaikan dalam bentuk pengungkapan yang jujur dan wajar atas kondisi keuangan perusahaan, sehingga pemegang saham dan stakeholder dapat mengambil keputusan yang tepat. Pelaporan keuangan yang benar dan akurat juga akan menghasilkan keakuratan dalam pembayaran zakat, karena dari setiap keuntungan yang diperoleh muslim dalam kegiatan bisnisnya, setidaknya ada 2,5% yang menjadi hak kaum fakir miskin. Masalah zakat menjadi penting dalam perspektif Islam, karena merupakan ciri diimplementasikannya good corporate governance. Pengelolaan perusahaan yang baik tidak hanya bertujuan untuk memakmurkan manajemen dan pemegang saham, tetapi juga masyarakat di sekitar perusahaan tersebut, khususnya kaum fakir dan miskin. Yang keempat ada independensi. Independensi terkait dengan konsistensi atau sikap istiqomah, yaitu tetap berpegang teguh pada kebenaran meskipun harus menghadapi resiko. Sesuai pada Quran Surat Fussilat ayat 30 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan,
Tuhan kami ialah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, "Janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu." Independensi merupakan karakter manusia yang bijak, yang dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 16 kali, yang diantara karakternya adalah mereka yang mampu menyerap informasi dan mengambil keputusan yang terbaik sesuai dengan nuraninya tanpa tekanan pihak manapun. Yang terakhir ada keadilan. Prinsip pencatatan yang jujur, akurat, dan adil juga telah diatur dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 283 dan Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 47 juga menekankan bahwa pencatatan atas transaksi keuangan harus dilakukan dengan baik dan benar. Orang yang bertanggung jawab atas pencatatan harus dipilih mereka yang jujur dan adil. Sekali lagi ini menunjukkan Islam menghendaki diselenggarakannya bisnis secara adil dan jujur bagi semua pihak. Ya, di slide ini kita akan membahas implementasi GCG dalam perspektif Islam. Jadi contoh implementasinya itu ada di RSA Bojonegoro. Nah, dalam menjalankan operasional usahanya, RSA Bojonegoro ini beranggapan bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik merupakan hal yang sangat penting bagi integritas rumah sakit Bojonegoro. Oleh karenanya, segenap jajaran Dewan Komisaris, direksi, pejabat struktural, dan karyawan RSA Bojonegoro berkomitmen untuk menerapkan praktek-praktek transparansi yang dijalankan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi rumah sakit. Lalu, RSA Bojonegoro juga secara berkala melakukan self-assessment terhadap pelaksanaan GCG secara komprehensif untuk memantau dan mengevaluasi pengimplementasiannya dan melakukan kajian rencana tindak lanjut termasuk tindakan korektif apabila hal itu diperlukan.